udah 3,5 jam. Aduh, kabur. Sebentar. Tapi nanti saya rehat sebentar karena ada beberapa yang mau saya lakukan seperti makan, ya kan? Beres-beres sebentar, nanti saya siaran lagi. Gimana kalau kita janjian? Kabur. Bukan kabur, janjian. Mungkin saya rehat sekitar 30 menit. Gimana? Alasan aja nih. Kok alasan sih? Ya udah sambil kita PK ya. Biar kurungnya kuat aku. Sebentar gini. Aduh. Ya biar kurungnya kuat. Tenang aja, lu jangan ketakutan. Kemarin bubuk sama saya, alasannya banyak kau. Gini, saya kan sudah 3,5 jam. Tadi Rashid. Iya, nggak apa-apa. Lu kan mau makan dulu, makan aja dulu. Dengerin dulu. Takut amat sama saya. Rashid udah. Terus yang orang lain udah banyak udah. Sekarang saya perlu rehat sebentar makan. Iya boleh, silakan makan. Terus tetap nanti live aja. Terus nanti sekitar 30-an menit kita lanjut gimana? Takut teman-teman, dia takut ya. Alasan sama saya mah. Kamu baru berapa jam datang? Tadi, oke. Sekarang saya tanya. Tadi ketika saya menyenggol Anda, kenapa dinonaktifkan undangan saya? Karena lagi ngomong. Sama yang lain. Takut ya. Bukan, karena lagi ngomong sama yang lain. Iya, kenapa setelah itu kamu gak terima saya? Sekarang bisa kamu senggol. Iya, kamu terima tapi kamunya mau makan. Jadi saya nggak boleh. Tidak ada. Ya boleh saja, silakan sambil makan. Kamu berani nggak nanti setelah saya rehat? Edis, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Roh Kudus, Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Bubuk kemarin juga kamu. Kita mau bahas itu nanti habis makan? Boleh. Sekitar 30 menit lagi gimana? Ya boleh. Baik. Saya nanti inbox kamu. Loh, kok inbox? Enggak, kita live aja ini akun saya. Akun yang ini? Kamu makan, nggak apa-apa. Kamu makan. Saya makan, saya nggak mau makan liatin begini. Loh, ngapain? Maksudnya dibalikan kameranya, kamera belakang, udah kan? Jadi kamu mau diskusi sambil saya makan? Kamu makan, kameranya ke belakangin. Kamu makan, kita ngobrol biasa aja dulu. Setelah kamu makan selesai baru. Ya udahlah, kamu mau ngobrolin apa? Loh, kamu mau diskusi atau enggak? Ya saya jabarin kamu, saya kan nggak boleh, saya nggak mau bisa makan kalau sambil siaran. Coba kamu mau bahas. Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan tema yang kemarin. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Macet. Enggak ada macet terus. Enggak ada macet terus. Baik, karena gini kasihan sekali banyak teman-teman Kristen yang tidak. Teman-teman, aku mohon ya sama teman-teman ya, jangan report akun saya, dan yang Muslim tolong laporin. Karena mereka kalau tidak sanggup menghadapi saya, mengereport saya. Ya, sebelum saya ke situ, Edis, kan kamu sambil berpikir juga ya. Teman-teman lihat ayat ini nih. Ternyata Tuhannya si Edis jadi upil. Kita lihat nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ternyata tema yang dia bawa itu yang berada di lubang hidung itu adalah Tuhannya Kristen. Lihat nih, roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Jeder. Itu untuk membantah yang itu teman-teman ya. Jadi si malakama buat otan. Jawab pertanyaan saya. Saya pastikan Edis, saya pastikan tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Musa pernah nyembah Roh Kudus. Kalau Kristen nyembah Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu di dalam Kristen Edis adalah Tuhan tertinggi. Siapa yang menghujat anak manusia yaitu Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diterima karena telah berbuat dosa yang sangat kekal. Jadi di dalam Kristen ini, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi, Tuhan terbesar. Masalahnya, kalau Roh Kudus disembah oleh orang Kristen, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel, kepada Ruben, kepada Simon, kepada Asher, kepada Gad, kepada Levi, kepada Yehuda, kepada Benyamin, kepada Yusuf, kepada Isyakar, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jawab.
Mingkem dia, gak bisa jawab. Selesaikan waktunya dulu, silakan. Loh, silakan jawab. Kita pakai waktu kan diskusinya? Oke, silakan. Oke, itu saja pertanyaan saya. Dihabiskan dulu waktunya. Ya, ini saya ngomong. Teman-teman, jadi tidak ada debat tertulis. Jangankan Edis ya, Paulus aja kalau dia mampu dan hidup bangkit dari kuburnya, saya hadapi dan pasti kalah dia. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa tap-tap layarnya. Jangan lupa lock powernya ya, karena room saya pasti didipot sama otan-otan yang tidak sanggup melawan saya. Sudah? Sudah. Baik. Saya tanggapi ya, Nandar ya. Ya, Saya coba timernya untuk agak seriusan dikit ya. Saya agak seriusan dikit sama kamu. Ya. Coba Nandar. Ini menarik ini pertanyaan kamu. Di mana pernah Musa menyembah Roh Kudus? Kamu bilang begitu ya. Nah, saya mau tahu dulu nih Nandar, yang kau maksud menyembah di situ itu apa kayak begini-begini? Soalnya kan begini, kalian menyembah itu kan begini. Nah, makanya saya agak canggung mau jawab kamu nih. Kalau kayak begini-begini memang nggak pernah. Nggak ada nabi yang kayak begini-begini itu nggak ada. Masa nyembah Tuhan tuh kayak begini-begini tuh ngapain? Ini ngapain nyembah Tuhan kayak begini-begini, Nanda? Nah, makanya saya mau tanya dulu sama kamu. Ini waktu saya, tapi kamu saya kasih waktu. Apakah yang kamu maksud dengan menyembah? Silakan, coba jelaskan. Ini waktu kamu, silakan kamu habiskan waktunya. Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan di waktu saya. Tadi saya tadi nanya aja kamu nggak jelaskan. Baik, saya jawab pakai waktu saya, Nandar ya. Begini Nandar. Jadi pertama-tama, kenapa sih kita debat kusir terus? Karena kita ini walaupun menggunakan bahasa yang sama, tapi kita punya definisi yang berbeda. Saya kasih contoh. Saya kasih nih contohnya nih. Ada orang orang Jawa ketemu sama orang Sunda, nanti beda-beda ini. Iya kan ada itu joke yang lucu, ini teh susu katanya, ini teh susu katanya. Orang Jawa bingung, loh ini teh kok dibilang susu, gimana ini teh? Iya tapi ini teh susu katanya. Makanya saya bilang gini Nandar, walaupun kita itu punya bahasa-bahasa yang sama, tapi kita punya pengertian yang berbeda. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, di mana suruh nyembahmu Roh Kudus itu? Makanya saya tanya dulu Nandar, yang kau maksud menyembah itu bagaimana? Karena di otaknya orang Islam menyembah itu kayak begini. Nah ini menyembah di otaknya orang Islam, makanya saya mau tanya dulu. Nah, begini Nandar, tolong kau jelaskan kepada saya, menyembah itu apa, bahasa aslinya apa, dan pengertiannya apa. Baru nanti kita simpulkan. Saya pastikan bahwa tidak ada yang menyembah Roh Kudus kalau yang dimaksud menyembah itu kayak begini. Gak ada Nandar. Saya pastikan tidak ada yang menyembah Yesus kalau yang dimaksud nyembah itu begini-begini. Gak ada Nandar. Dan saya pastikan juga tidak ada yang menyembah Bapa di surga kalau yang kau maksud menyembah juga begini-begini. Nah, jadi sekarang biar diskusi kita lebih terarah, kita lebih dewasa, diskusi kita lebih akademis, ya kan? Berbobot, berisi, tolong kita naik kelas dulu diskusi kita. Ya, coba jelaskan secara definisi, secara bahasa, ya, pengertiannya, contoh-contoh katanya, yang kau maksud dengan menyembah itu apa? Ya, karena di dalam bahasa Islam ini orang Islam nggak bisa bedain, sujud itu menyembah, berbakti itu beribadah, itu banyak orang Muslim tidak bisa membedakannya. Jadi itu Nandar ya. Waktu saya kasih saja ke kamu, silakan. Kamu jawab, nanti kamu tambahin lagi waktu yang 1 menit ini, silakan. Ini sudah waktu saya, nanti saya tambahin lagi waktu. Ya, baik. Teman-teman, saya tidak meminta dia untuk menjelaskan definisi menyembah, tetapi saya minta dia menunjukkan data. Contoh teman-teman ya, perhatikan, ini waktu Anda yang saya pakai, nanti waktu saya tolong di kooperatif ya. Teman-teman, upacara ini Keluaran 24 ayat 1.
Kalau kita baca perikopnya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Coba teman-teman perhatikan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ingat, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu adalah sujud dan menyembah kepada Yud-Heh-Vaveh. Dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Mose Amar Aleh El Adonai El Yahweh Yud-Heh-Vaveh Ata Ve'aharon Nada Ve'avihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael Ve'histahafite Merahok. Sujudlah kalian menyembah dari jauh. Sekarang saya tanya kepada Edis, tunjukkan diksi yang sama dan serupa dengan ini, tetapi objeknya bukan Yahweh, tapi Roh Kudus. Atau gini saja, karena kamu tidak sanggup menjawab, bagaimana orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya? Ngerti bahasa Ibrani saja nggak bisa, baca aja nggak mampu. Di mana Musa? Ini waktu saya. Sebentar, Enggak, kita saya cuma ulangi waktu. mengingatkan fokus saja ke tema. Enggak waktu saya. Waktu saya nggak lama. Dimulai. Ya, silakan. Waktu saya dimulai. Coba perhatikan itu. Waktu Silakan. diterima. Ini waktu saya. Tadi kan waktu kamu yang saya pakai. Di mute dulu, di mute this. Teman-teman, kalau menyembah Yud-Heh-Vaveh ada perjanjiannya. Keluaran 24 ayat 1. Edis, tolong fokus kamu, karena saya kepenuhan Roh Kudus, tolong difokus ya. Jangan kabur kamu. Perhatikan teman-teman ya. Saya ulangi, coba kalian perhatikan. Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Bani Israel. Ya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya tidak membahas kata menyembah, tetapi tunjukkan data kepada saya kalau Israel, kalau Musa pernah menyembah Roh Kudus. Karena di dalam Torah berbunyi kalau menyembah dan bersujud itu hanya kepada Yud-Heh-Vaveh. Ini ayatnya. Ve'el Mose Amar Aleh El Yahweh Ata Ve'aharon Nada Ve'avihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael. Coba perhatikan ini ayatnya. Ve'histahafite Merahok. Sujud dan menyembahlah kalian kepadaku dari jauh. Ada ayatnya. Yang saya herankan Edis, saya berdebat dengan ratusan pendeta. Lihat YouTube saya, Yonatan Nandar. Kalah semua para pendeta. Kalau orang Kristen menganggap kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka Musa pun harus memperkenalkan kepada Bani Israel, Ruben, Simon, Naftali, Asher, Ishahar, ya, Gad, kemudian Benyamin, Yehuda, Levi. Nyatanya tidak ada satu suku Israel yang menyembah Roh Kudus. Tuhan itu kekal. Tuhan itu abadi. Kalau Roh Kudus Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Bingung? Ya. Lihat, saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan di. Saya tunjukkan kepada Anda di dalam Mazmur 104. Ayat 30. Ini pertanyaan saya kasih tahu jawabannya. Kenapa tidak ada bangsa Israel yang menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Nih kita lihat nih ya. Apabila engkau mengirim rohmu, roh Tuhan itu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Tesalah ruaha hayibare unyut hades penai adama. 1. Jadi kenapa tidak ada bangsa Israel yang nyembah Roh Kudus? Roh Kudus makhluk. Saya tunjukkan lagi kepada kamu. Di dalam Zakaria 12 ayat 1. Ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Masa debar Yahweh al Yisrael Neum Yahweh note shamayim peyosher aret peyosher ruah Adam betirbo. Yang lebih parah lagi, Tuhan Kristen itu bersemayam di dalam lubang hidung. Saya tunjukkan kepada kamu nih ya, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi yang ada di lubang hidung itu bukan setan, tetapi Tuhannya Kristen. Jeder kamu.
Kamu nggak malu ada setan di lubang hidung orang muslim? Kamu nggak malu Tuhanmu jadi upil di dalam Ayub 27 ayat ketiga? Kalau di dalam backgroundnya dia ada setan di dalam lubang hidung orang muslim. Ternyata Tuhanmu justru jadi upil di dalam Ayub 27 ayat ketiga. Dan roh Allah masih di dalam lubang hidungmu. Jeder kan. Bubuk. Belum, saya masih ada. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kamu mempermasalahkan kata menyembah, tunjukkan Torah, Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Tevarim, itu jumlah Torah itu adalah 4.845 ayat. Tunjukkan ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Gemetar dia sampai minum-minum. Sampai dunia kiamat pun tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Tepuk tangan. Ya, silakan, masih 13 menit. 13 detik. Ya, baik, itu saja. Tolong dijawab ya. Jangan. Nah, kabur dianya yang kabur. Gimana? Katanya mau dijawab, dianya kabur. Tangan saya bersih ya. Tangan saya bersih loh. Berat saudara-saudara. Padahal giliran saya mau jawab ini saudara-saudara. Tapi meninggal dunia lagi. Aduh. Gimana sih? Bahkan dia tidak tahu ya bahwa roh itu, ruah itu bahasa ruah itu kan pengertiannya itu adalah sebenarnya ruah itu artinya angin. Kalau kita terjemahkan secara manual begitu. Ruah atau roh itu artinya angin. Maksudnya di situ angin itu maksudnya spirit, power gitu. Ya, jadi nafas kita ini memang datangnya daripada Tuhan. Makanya di dalam Bible itu diciptakan setelah ia membentuk ya dari tanah liat itu, maka ia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya. Masa dibilang kata jadi upil, saudara? Tapi biarlah mereka menontonkan kedunguannya, teman-teman. Kalau ini memang tidur di lubang hidung tuh tidur. Setan itu tidur di situ. Beda jauh lah dengan yang dibandingkan dia. Jadi begini teman-teman ya. Kendala kalau ngomong sama orang Islam itu sebenarnya begini. Makasih Kanaya, terima kasih Kanaya, makasih. Kendala kalau ngomong sama orang Islam itu kita itu harus konfirmasi dulu. Karena mereka itu yang dibentukkan itu gerakan badan begini-begini. Padahal di dalam Bible bukan itu. Yang diinginkan Tuhan itu bukan gerakan badan. Makanya ada di dalam Bible itu mereka memuji aku dengan mulutnya. Gitu loh. Dengan mulutnya mereka ini, dengan ritualitas di dalam Bible. Saya bacakan ya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan ritualitas, gerakan-gerakan badan. Makanya mereka itu minta di mana ada suruh sujud-sujud begini kepada Roh Kudus. Ya kagak ada. Yang diinginkan Tuhan itu bukan gerakan badan kita. Yang diinginkan Tuhan itu bagaimana menundukkan roh kita, jiwa kita ini kepada Dia. Bukan menundukkan badan kita buat apa. Gitu loh. Memang menundukkan badan itu adalah bentuk bahasa tubuh untuk kita menunjukkan bahwa kita itu takluk kepadanya. Nah, masalahnya sekarang, apakah kita melihat sosok fisik daripada Roh Kudus? Apakah kita melihat sosok fisik daripada Yesus di hadapan kita? Ya. Saya rasa kalau saya seperti Yohanes di Pulau Patmos melihat Yesus tersungkur kita jatuh ke tanah. Gitu loh. Tapi
Yang dimaksudkan di dalam Bible itu bukan kita menaklukkan dalam pengertian ritualitas seperti itu, gini, begini, begini. Bukan begitu, enggak. Di dalam Bible itu kita itu harus hidup seperti yang dikehendaki Dia. Maksudnya itu Dia memerintah di dalam hati kita. Sehingga kita itu melakukan apa yang Dia mau. Contohnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi kita nggak bicara soal gerakan-gerakan badan. Mereka kan pengennya kayak begitu. Mana dalilnya menyembah Roh Kudus? Maksudnya begini-begini. Ya kagak ada. Gitu loh. Jadi pahami dulu sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan itu terhadap manusia, gitu loh. Bukan gerak-gerakan badan, cuci-cuci tangan, cuci-cuci mulut, buat apa? Kita udah mandi. Gitu loh. Maknanya, esensinya itu bukan gerakan-gerakan badan. Gitu loh. Kekristenan itu bukan soal ritualisme fisik. Tetapi bagaimana menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pernah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, kata orang-orang Yahudi, disinilah kami menyembah, ya, di Yerusalem. Tetapi kata kami orang-orang Samaria di Gunung Gerizim. Apa kata Yesus? Ya kan? Bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Begitu loh. Tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan gerak-gerakan badan kayak begini, enggak. Gitu loh. Ini yang kita makanya kadang-kadang diskusi kita tuh buntu. Makanya ketika dia bilang, mana dalilnya menyembah Yesus? Mana dalilnya beribadah kepada Yesus? Ditanya menyembah apa, beribadah apa, kagak tahu. Karena di otak mereka, di otaknya si Nandar, beribadah tuh begini. Untuk apa begini-begini? Untuk apa gitu loh. Kepada Yesus untuk apa begini-begini kepada Yesus? Makanya saya tanya, yang kau maksud menyembah itu apa, Nandar? Gitu loh. Yang kau maksud beribadah itu apa? Gitu loh, ya. Makanya agak sedikit buntu, teman-teman. Diskusinya agak sedikit buntu. Karena ketika saya tanya beribadah itu apa? Beribadah di dalam otak dia itu adalah gerakan-gerakan fisik. Sementara yang dimaksud beribadah, berbakti kepada Tuhan di dalam Bible itu bukan gerakan fisik. Bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Dia dengan cara hidup sesuai dengan perintahnya. Hidup kudus di hadapanku. Makanya Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Itu. Untuk apa kita begini-begini, habis begini-begini korupsi? Untuk apa kita cuci-cuci tangan tapi tangan kita mencuri? Gitu loh. Jadi yang diajarkan oleh Nandar ini memang ritualisme, begitu loh. Nah, yang diajarkan oleh Bible itu bukan ritualisme. Nah, itu kebuntuan kita diskusi dengan mereka itu kayak begitu. Bahasa kita itu beda. Mereka pakai bahasa-bahasa ritual, kita pakai bahasa-bahasa yang rohani. Gitu. Ya kan? Makanya di dalam apa namanya agama mereka, kalau mereka itu mau menghadap kepada Tuhannya, dicuci-cuci tangannya. Ya kan? Nanti kalau kentut, yang kentut itu mohon maaf, yang kentut kan bawahnya. Bawahnya yang kentut, tapi tangannya dicuci ulang. Makanya beda ajaran Islam dan Kristen itu beda. Kalau di dalam Kristen, datang kepada Tuhan membawa hati. Seperti perumpamaan bagaimana orang datang kepada ketika sedang berdoa. Ya kan? Dan banyak contoh-contoh lainnya. Bagaimana juga orang berpuasa. Nah, sekarang ini kan kayak Muslim kan lagi berpuasa. Ya kan? Kalau berpuasa pajang banner, jangan kamu membuka rumah makan. Hormati kami yang sedang berpuasa. Kan begitu? Kalau buka puasa nanti datang ormas dihancurin daganganmu. Nah, kalau ajaran Kristen beda. Apa yang Yesus ajarkan?
Jikalau kamu berpuasa, janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Jangan kamu berpuasa, mukamu muram, supaya dilihat orang kalau kamu itu lagi puasa nih loh. Gue lagi puasa, loh gue ini puasa, tolong hargai gue. Kamu tidak lihat saya lagi puasa ini, kamu buka-buka ruang makan. Yang Yesus ajarkan bukan begitu, kebalikannya. Jikalau kamu berpuasa, minyaki kepalamu, basuh mukamu, supaya orang tidak tahu kalau kamu itu sedang berpuasa. Gitu, beda jauh langit dan bumi. Gitu loh. Aduh, dia yang nantang sendiri, dia yang lari, saudara-saudara. Coba cek dilihat, apakah masih dia live? Kalau dia tidak live, berarti dia akunnya kena rungkat, kena ban. Gini teman-teman, ada masalah memang di Indonesia, di negara kita tercinta ini teman-teman. Seperti orang berekspresi itu seperti sangat-sangat dibatasi. Ngomong dikit di bed, ngomong dikit. Makanya akun ini kan akun di TV2, ada akun satu lagi yang lebih besar. Tiap ngomong langsung kena ban, saudara-saudara. Makanya saya jarang live pakai akun yang satu itu. Memang begitu. Di sini saya upload videonya si Juma yang dia takut naikin saya, nggak di ban di akun yang ini. Di akun satunya saya upload kena ban pelanggaran. Jadi saya nggak nurunin Sinandar ya, dan saya rasa dia pun nggak lari, dia itu kena ban. Ya, dia kena ban teman-teman. Jadi saya tidak pernah menurunkan dia kena ban sendiri. Seperti yang saya katakan, sebenarnya saya udah cukup lama ini, saya mau makan dulu, mau segala macam teman-teman. Dan juga sudah jam 12 malam, teman-teman juga mungkin sudah banyak istirahat. Ya. Kalau mau kita naikkan lagi, nanti ini nggak selesai-selesai teman-teman, sampai subuh. Padahal kita nanti rencananya mau ada kajian subuh. Ya, kajian subuh tentunya temanya beda-beda ini teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan ada kajian subuh, teman-teman bisa ikut saya dalam kajian subuh. Satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Ya, mudah-mudahan kalau kita nanti kajian subuh, kita kajian subuh teman-teman. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Sudah berapa jam lebih ini teman-teman ya. Sudah 4 jam 3 menit. Nah, sudah 4 jam 3 menit, mungkin kita rehat sejenak teman-teman, nanti kita lanjut lagi.